wa sahbihi wa mawala ba'd. Tip. Sekarang kita masuk di pelajaran ketiga kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita sudah masuk di muqaddimah yang ketiga, i'lam yang ketiga. Di i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ini muqaddimah pertama. Yang kedua, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal 'amalu bihinna. Ini muqaddimah kedua. Sekarang muqaddimah ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Nah, di sini di PDF kita tidak ada tertulis, ya. Tidak ada. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam, ketahuilah. Ini kata i'lam didatangkan karena ada perkara yang penting. Ya, ingin disampaikan setelahnya. Kemudian beliau doakan kita sebagaimana kebiasaan beliau, arsyadakallahu li ta'atih. Sama di Al-Qaidul Arba'. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dirimu dalam ketaatan kepadanya. Apa itu? Annal hanifiyata. Ini kasih inna karena di depan. Kalau kita ya, lengkapnya i'lam arsyadakallahu li ta'atih pakai anna. Ya. Karena di sini tidak ada i'lamnya jadi kasrah, ya. Ya, jangan sembarang menyalahkan, ya. Nanti ini kalau tidak ada i'lamnya begini kasrah. Ya. Antara perbedaan inna dan anna, inna kalau di depan kasrah. Ya, kalau dia di tengah ya maka di fathah. Kecuali sebelumnya fi'il qala dan pecahannya, maka dia di kasrah. Ada di buku nahwu. Baik. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu hakikatnya? An ta'budallaha wahdah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Ini penguat, taukid. Betul-betul hanya kepada Allah. Ya. Mukhlishan lahuddin, betul-betul memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Ya, din, agama, kita bisa artikan amalan, ibadah, agama. Kita ikhlaskan, murnikan lahu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Jadi ini hakikat agama Nabi Ibrahim. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu semata. Mukhlishan lahuddin. Ya, mukhlishan kalau kita i'rab sebagai hal. Dalam keadaan kondisi betul-betul kita memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, karena Allah. Ini namanya millatu Ibrahim, al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Itu al-hanifiyah. Dan wabidzalika, dengan hal tersebut, itu dengan an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, dengan itulah amarallahu jami'an nasi. Allah memerintahkan seluruh manusia. Bahkan jin dan manusia. Allah perintahkan untuk mewujudkan apa? Ibadah yang murni hanya untuk Allah, karena Allah, kepada Allah. Ya, betul-betul ikhlas. Ya. Kepadanya Allah perintah. Kepada jami'an nas. Kewajiban, bukan sunnah. Perintah wajib. Dan ini bahkan kewajiban yang paling pertama dan paling utama. Wa khalaqahum laha, dan Allah memang juga menciptakan mereka untuk tujuan tersebut, hikmah tersebut. Ya. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut, dan Allah perintah kita. Ya, jadi dua digabung, perintah dan penciptaan. Ya, hikmah penciptaan, tujuan kita diciptakan. Tujuannya memang untuk beribadah dan memang kita diperintah untuk mewujudkan hal tersebut.
Ini kuatnya ini perkara ini, bukan kaleng-kaleng ya. Ya. Kita dicipta untuk itu dan memang kita diperintah untuk melaksanakan perkara tersebut. Ternyata kebanyakan tidak paham. Baik. Wa khalaqahum laha. Perhatikan dalilnya. Ada yang lewat ini mana matanya? Mana dalilnya? Ada yang jatuh ini. 75, 76. Mana dalilnya di sini di matan, di syarah? Langsung lompat wa makna ya'budun. Ada? Tidak ada ya? Nih. Baik, dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala. Ada yang jatuh ya. Baik, tidak disebutkan di matan dalilnya. Ini di sini. Baik, perhatikan. Dalilnya perhatikan sini. Sini. Kama qala ta'ala. Perhatikan. Jadi wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan hal tersebut, dengan apa? Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Dengan ini Allah perintah seluruh manusia. Dan Allah cipta mereka untuk mewujudkan hal tersebut. Kama, sebagaimana Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini lanjutan matanya ya. Masih ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini masih. Beliau kasih pernyataan, kasih dalil. Pernyataan, dalil. Semua ada dalil. Dalil. Ya. Kan beliau bilang apa? Al-Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, wahdah semata. Mukhlishan lahuddin, betul-betul memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, tidak kepada selain. Ternyata ini merupakan perintah Allah. Amarallahu jami'an nas. Allah perintah dengan hal tersebut, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, seluruh manusia, bahkan jin dan manusia. Dan ini pula lah yang menjadi hikmah tujuan penciptaan mereka di atas muka bumi ini. Bukan untuk sekadar makan dan minum, foya-foya, titik. Tidak. Tapi untuk mewujudkan ibadah yang murni hanya untuk Allah, tidak kepada selain. Oleh karena itu beliau membawakan penafsiran ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Yaitu wa makna ya'buduni dalam ayat kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Makna ya'buduni ay yuwahhiduni. Apa artinya ya'buduni? Itu yuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Mentauhidkanku dalam ibadah, betul-betul beribadah hanya kepadaku, tidak kepada selainku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna illa liya'buduni. Bisa dipahami? Ini muqaddimah yang ketiga. Dan ini sama materinya dengan di kitab Al-Qawaidul Arba. Dan ini perkara yang sangat penting. Ya, sehingga seorang tidak kehilangan arah dalam hidupnya. Dia tahu untuk apa dia dicipta di atas muka bumi ini. Apa hikmah penciptaan dirinya, jin dan manusia seluruhnya bahkan. Karena al-jin wal ins pakai alif lam. Alif lam ini maknanya apa? Al-istighraqil al-jinsiyah. Al-istighraq al-jinsiyah, menenggelamkan seluruh makna. Masuk semua jin, masuk semua manusia tanpa terkecuali. Walaupun lafadznya mufrad. Satu memang jin, satu ins, satu. Tapi karena ada alif lam ini berarti semua jin, semua manusia tanpa terkecuali. Tujuannya apa? Dicipta illa liya'budun. Tidaklah mereka dicipta kecuali agar mereka mewujudkan ibadah. Tafsirkan dengan tauhid.
Ya. Oleh karena itu akan datang nanti beliau mendefinisikan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Nanti akan ketemu semua teorinya. Ya, nanti setelah ini. Ya. Bisa dipahami? Jadi bukan sekadar beribadah, yang penting beribadah. Ya. Giliran mau keturunan ya atau mau dilancarkan rezekinya, ya pergi berdoa kepada selain Allah. Tidak seperti itu. Itu belum liya'budu di namanya. Iya. Karena liya'budu ini bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang murni. Hanya untuk Allah, kepada Allah. Karena kapan melenceng? Belum ya'budu ini. Belum mewujudkan tujuan penciptaan tersebut. Belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Bahkan antum tahu perintah yang pertama, yang paling pertama dalam Al-Qur'an itu perintah untuk bertauhid. Apa itu? Surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan larangan yang pertama, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat setelahnya. Coba. Jadi dia perintah sekaligus itulah tujuan kita diciptakan. Kita dicipta untuk tauhid, bahkan diperintah untuk bertauhid. Maka mau lari kemana lagi kita? Fasilitas seluruhnya untuk mewujudkan hikmah ini. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih akal. Ya, untuk mewujudkan ini. Kasih udara, oksigen, ada. Ya, paham? Nah, makanan, ada tempe, tahu. Ya, ikan cakalang, ada nasi. Semua. Itu semua untuk mewujudkan apa? Tujuan penciptaan ini. Itu kita dikasih fasilitas. Karena tanpa itu semua tidak bisa kita wujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Baik. Jadi ini mukadimah yang ketiga. Baik. Kita kembali ke lihat ke atas. Baik. Jadi annal hanifiyah ilam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk senantiasa taat kepadanya. Al-Hanifiyah, perhatikan makna Al-Hanifiyah ya, yaitu al-millah, agama al-ma'ilah yang berpaling anis syirk, dari kesyirikan. Berpaling dengan sejauh-jauhnya, meninggalkan kesyirikan. Menuju siapa? Mau ke mana? Ila tauhid. Ini Al-Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut apa? Kana hanifan. Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Apa artinya hanifan? Ma'ilan anis syirk, mu'ridan an. Betul-betul berpaling dari kesyirikan, menjauh dari itu, yang sejauh-jauhnya. Nah, kalau begitu kemana arahnya? Ila tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Tinggalkan, berpaling dari kesyirikan dengan segala macam bentuknya, beserta para pelakunya ditinggalkan, berlepas diri. Mengarah ke mana? Tauhid, ikhlas lillah. Ini namanya hanif, orang yang hanif. Orang yang hanif. Yang betul-betul membenci, meninggalkan dengan sejauh-jauhnya, berpaling dari segala macam kesyirikan. Bahkan dengan para pelakunya ditinggalkan. Yang tadi, yang kemarin ya. Iya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasul. Tidak akan dapat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu yuwadun. Ada wala, ada loyal, ada kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul.
Apalagi ini adalah penentangan yang terbesar itu ketika seorang tidak mau bertauhid. Ya, tetap mau menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dalilnya qala ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu hanif dan sama sekali beliau tidak masuk dari dalam golongan orang musyrikin. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya hanif. Bisa ya? Baik. Ini al-hanifiyah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintah. Surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' fil amr millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Perintah kepada Nabi SAW itu perintah untuk kita juga. Seluruh umat. Ikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Bisa dipahami? Jadi ini hukumnya kewajiban. Jangankan kita, Nabi saja diperintah. Anittabi'. Ittabi'. Siapa fa'ilnya? Anta. Dhamir mustatir fihi wujuban. Kembali ke anta. Siapa anta? Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Baik. Dan di ayat surah Ali Imran, maka Ibrahimu Yahudi ya wala Nasrani. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu muncul ada setelah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim duluan. Kenapa bisa? Ya, Nabi Ibrahim dibilang Yahudi atau Nasrani. Jauh jaraknya. Ya. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin akan tetapi kana hanifan musliman. Beliau adalah orang yang hanif, muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Kalau dia hanif, dia musyrik, betul-betul dia tidak tergolong dari orang-orang musyrik sedikit pun. Ya. Berpaling dari kesyirikan. Mengarah kepada tauhid. Dengan seluruh. Dengan niatnya, badannya, amalannya, seluruhnya. Diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau definisikan, ini definisi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Tapi di sini kenapa Nabi Ibrahim yang disebut? Kenapa agama Nabi Ibrahim yang disebut? Padahal agama para nabi sama, satu. Ya. Likauni Ibrahim alaihi salatu wassalam afdalul anbiya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling afdal, yang paling utama setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi yang paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya Nabi Ibrahim. Bisa dipahami? Ini alasan yang pertama. Ya, likauni Ibrahim alaihi salatu wassalam afdalal anbiya'i ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, walikaunihi abal anbiya. Karena keberadaan beliau sebagai abal anbiya, bapaknya para nabi. Kok bisa Ustaz dibilang abul anbiya? Fa innal anbiya, karena para nabi alladzina ja'u min ba'dihi, yang datang setelah Nabi Ibrahim, hak kembali ke Nabi Ibrahim, itu kullahum, semuanya itu min dzurriyyatihi alaihi salatu wassalam, itu dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Ya, ini jangan sampai lupa ya. Ini kita sudah masuk Dzulhijjah ya. Sudah masuk? Ya, kalau Indonesia belum ya. Pemerintah Indonesia belum. Di Arab Saudi sudah masuk 1 Dzulhijjah. Itu erat hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim. Ya. Berapa anaknya Nabi Ibrahim? Kolaka. Dua. Siapa? Ismail dan siapa?
Bahaya ini, bahaya. Ismail dan Ishak. Ismail tua, Ishak setelahnya. Baik. Jadi semua para nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi semuanya dari jalur Ishak. Yakub. Yakublah Israel. Yakub punya 12 orang anak. Itulah Nabi Yusuf bersaudara. Ini mah namanya Bani Israel. Kecuali satu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari jalur Ismail. Itu mereka disebut hasad. Iri, hasadan min indi anfusin. Dikira nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia itu dari Bani Israel. Ternyata dari musuhnya. Ya. Karena orang-orang Yahudi biasa berperang dengan orang-orang Arab. Ya, mereka mengancam, nanti nabi akhir zaman, kami akan memarahi kalian bersama dia. Dikira dari Bani Israel, ternyata dari orang Arab, dari jalur Ismail, tidak mau beriman. Ditahu, dibilang itu yang benar, rasul yang benar, harus mereka iman, tidak mau. Hasadan min indi anfusim, sama yang disebutkan surah Al-Baqarah. Bisa dipahami? Ini dua alasan ya, kenapa millata Ibrahim yang disebut. Padahal ini agama para nabi dan rasul ya. Semuanya sama. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan. Lalu sama semua agama nabi dan rasul seperti ini. Kenapa Nabi Ibrahim disebut ini? Karena kemuliaan beliau. Ya, beliau nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad dan keberadaan beliau sebagai Abul Anbiya. Itu bapak para nabi. Karena para nabi yang datang setelah beliau itu min dzurriyyatihi, itu dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Dari dua jalur, dua anaknya, dua putranya. Ismail dan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Ini cucunya Nabi Ibrahim. Yakub inilah nama lainnya Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsih. Juz 4. Ya, awal halaman. Ya, lan tanalul birra. Ya, lan tanalul birra. Bisa dipahami? Israel itulah Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub punya anak 12 dari 2 orang istri. Ya, satu istri 10, satu istri 2. Itulah Nabi Yusuf bersaudara. Ini namanya Bani Israel. Di antaranya adalah Yusuf ibn Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Bisa dipahami? Baik. Ini. Apa itu? Milla Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, betul-betul dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita ingatkan tadi, fal hanifiyatu millatu jami'il anbiya. Nih, saya kotak ini. Hanifiyah adalah agama seluruh para nabi. Ya enggak? Agama seluruh para nabi. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Setiap umat sudah diutus seorang rasul. Apa seruannya? An ya'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Semua rasul, nabi dan rasul. Jadi ini garis bawah ini ya, dia yang punya syarah. Fal hanifiyatu millatu jami'il anbiya. Inilah agama Islam, Hanifiyah. Ya, itu dakwah ila tauhid, nahyu anil syirik. Semua nabi dan rasul memerintahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini yang paling pertama dan ini yang paling utama. Paling pokok, paling mendasar. Bisa dipahami? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Perhatikan di ucapan Syekh sini, tajma'u bainal amrayn. Kalimat ini mengumpulkan 2 perkara. Al-ibadah wal ikhlas. Ini harus bergabung. Ya. Faman 'abadallaha wa lam yukhlis lahuddin
lam takun ibadatuhu syai'an. Barang siapa beribadah kepada Allah tapi tidak ikhlas, tidak memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, itu belum ada apa-apanya ibadahnya. Lam takun ibadatuhu syai'an. Bisa dipahami? Barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia puasa, dia haji, dia salat, dia umrah, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia melakukan banyak dari ketaatan, lakinnahu lam yukhlis lillah. Dia melakukan ibadah tapi dia belum ikhlas, belum memurnikan ibadah hanya untuk Allah, karena Allah fi dzalik. Dalam ibadah tersebut, imma antah karena li'annahu fa'ala kulla dzalika riya'an, entah karena dia riya, mau dilihat, mau dipuji, mau didengar, supaya dipuji. Ini syirik kecil, menghancurkan amalan. Au annahu khalata amalahu bi syai'in minasy-syirk, atau dia campur amalannya dari sesuatu dari kesyirikan. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah. Wal istighatsati bi ghairillah, istighatsah minta tolong dalam kondisi gawat, genting kepada selain Allah. Wadzabhi li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Maka ini semuanya fa inna hadza lam yakun mukhlishan fi ibadatih. Ini belum dikatakan mukhlishan lahud-din. Jadi ini ucapannya Syekh dalam sekali. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Ini harus digabung ibadah dan ikhlas. Inilah yang kita bilang kemarin, an-nafyu wal isbat. Al-ibadah ya, al-isbat. Al-ikhlas an-nafi. Baru terwujud tahu? Tahu? Bisa? Bisa dipahami? Tayyib. Mana pulpennya? Simpan pennya. Tayyib. Bisa dipahami ya? Jadi belum dikatakan mukhlisan lahuddin, bal huwa musyrikun wa laysa ala millati Ibrahim. Jadi bukan mukhlisan lahuddin kalau begini. Iya. Dia melakukan amalan soleh, mau dipuji, mau dilihat, mau didengar, riya, sum'ah, mengharapkan dunia. Ya, pangkat, harta, jabatan, wanita, ketenaran. Apalagi syiriknya syirik besar. Berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini bukan mukhlis, tapi musyrik. Walaysa ala millati Ibrahim, dan belum berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Belum. Nah, kita disuruh. Ya, disuruh. Ya. Untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, anittabi' millata Ibrahim hanifan. Bisa dipahami? Tayyib. Dan beliau menyebutkan kenyataan yang sangat memilukan, wa katsirum mimma yantasibuna ilal islamil yauma yaqauna fi syirkil akbar. Banyak dari orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam di hari ini itu yaqauna fi syirkil akbar. Terjatuh dalam syirik akbar dengan berbagai macam bentuknya. Ya, wa hum yaquluna innahum muslimun. Dan mereka berkata kami ini muslim. Ya. Taib. Haula'i lam ya'rifu millata Ibrahim. Mereka ini belum mengenal agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, allati 'alaiha nabiyuhum Muhammad SAW. Yang mana nabi mereka, itu nabi kita Muhammad SAW, itu berada di atasnya. Lam ya'rifuha, kata Syekh. Mereka belum tahu itu, belum kenal. Ya. Au arafuha, atau kemungkinan kedua mereka tahu, wa khalafuha ala basirah, tapi mereka selisih. Nah tahu tapi mereka tidak amalkan. Ini katsir, banyak, kata Syekh. Banyak dari orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam. Al-yauma, hari ini. Banyak seperti ini. Ya, jangan kaget ya. Jangan kaget. Karena begini, memang tidak tahu sama sekali, atau tahu tapi khalafuha ala basirah. Mereka selisih di atas hujjah. Mereka sudah tahu tapi mereka selisih. Jadi millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim itu la taqbalu syirka. Sama sekali tidak menerima namanya kesyirikan. Bi ayyi wajhin minal wujuh, bagaimanapun bentuknya, apapun jenisnya, tidak menerima kesyirikan. Ini agamanya Nabi Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bisa dipahami? Oleh karena itu syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Rukun apa? La ilaha illallah ada dua. An-nafyu wal isbat. La ilaha an-nafyu. Illallah isbat. Sekarang. Wahdahu itu taukid. Penguat. Untuk apa? Isbat. La syarika lahu taukid. Untuk apa? An-nafyu. Nah, tidak dikasih taukid saja sudah kuat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sudah kuat. Apalagi tamai wahdahu. Ya, penguat untuk isbat. La syarika lahu. Penguat untuk nafi. Sama sekali betul-betul hanya kepada Allah. Sama sekali betul-betul tidak kepada selain Allah. Ya. Jadi pahami? Inilah millah Ibrahim. Dan ternyata wabidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan inilah Allah perintahkan seluruh manusia. Ini perintah Allah, kewajiban. Bahkan ini yang paling pertama dan utama. Mengalahkan kewajiban salat, zakat, haji dan puasa. Karena ini dasar pondasi. Kapan ini tidak diwujudkan, diadakan, direalisasikan, maka salat, puasa, haji dan amalan di atas akan rusak ya. Ya sudah lewat di Al-Qawaidul Arba. Wa khalaqahum lah, dan ternyata Allah cipta kita untuk mewujudkan ini. Dan dikasih fasilitas, semua fasilitas. Semua. Ya. Ini untuk mewujudkan apa? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun. Baik. Ini tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Illa liya'budun, jangan cuma sekedar ibadah, tapi ibadah yang murni. Ibadah yang ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Baik. Di situ sudah sebutkan tadi, Syekh menggabung antara ibadah dan ikhlas. Ini dalam maknanya ya. Dia bukan sekedar ibadah, yang penting ibadah, tidak. Kan sebenarnya kalau kita lihat dalilnya kan sederhana. Illa liya'budun, yang penting kita beribadah. Yang penting kita sholat Ustaz, kita baik sama orang Ustaz, bersedekah Ustaz, naik haji ki kalau ada wanta, umroh ki, iya, bantu orang, cukup. Ibadah tuh Ustaz. Iya, tapi tidak cukup ibadah saja. Tapi ibadah yang murni, tidak boleh ki palingkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Ini baru komplit. Ini kok cuma sekedar baik sama orang, cuma sekedar sholat, haji, umroh, ya sedekah, bantu orang, ya giliran ada masalahnya, ya hilang emasnya, datang ke dukun, nah ini bahaya ini ya. Amin nih. Mau dilancarkan rezekinya, datang ke pohon yang dikeramatkan, pergi minta di situ. Ya, ada banjir, datang ke pinggir sungai Jedek Beram, bawa sesajen. Nah ini itu berarti belum liya'budun, belum liya'budun, belum mukhlis, belum di atas millah Ibrahim, belum la ilaha illallah. Bayangkan itu. Sebabnya dua. Mungkin karena belum tahu, atau sudah tahu tapi dia langgar. Coba bayangkan. Insyaallah ya. Baik. Bisa dipahami? Dan semua jin dan manusia itu dicipta untuk ini dan diperintah. Jadi beliau kasih faedah di sini, ini jin ya. Jam 12. Mana jin itu tadi? Jin. Nah ini. Nih, kasih faedah nah. Ins adalah Banu Adam, anak cucu Adam. Baik. Ini kita mau bahas jin. Wal jinnu summu jinnan minal ijtinan. Ya, dari ijtinan. Artinya al-ikhtifa, tersembunyi. Contohnya janin. Al-janin fil batan. Janin yang ada di perut seorang wanita. Kenapa disebut janin? Karena dia mukhtafid, tersembunyi dalam perut. Antum lihat janin?
Bisa lihat janin? Tidak bisa. Kenapa? Ada di perut, dalam perut. Ya, tersebut itu dibilang janin dari kata jin, ya. Ijitina. Wa jannahul lailu. Malam jannahu. Kapan? Idza satara, ketika malam menutupi dia. Itu dibilang jannah. Ya. Wal mijannu. Kenapa dikatakan mijan? Junnah, junnah. Asyamu junnah. Puasa itu tameng, perisai. Mayuttakhadhu lil wiqayah. Apa yang dijadikan untuk melindungi diri bihi fil harbi, di peperangan, minasihami wa ghairiha, dari panah dan yang lainnya, tombak. Kenapa? Karena kita bersembunyi. Ada orang ada tamennya baru ya. Dia sembunyi di balik tamennya, ya. Ya, paham ini? Tamen di mana kita di posisinya kita? Tamen di belakang gitu. Kita sembunyi di belakang tamen. Ini nama junnah. Ya. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena lebat. Pohon tertutup. Ya. Surga. Di sini. Wal jinnu mustatiruna anna, atau tersembunyi dari kita, la narahum. Kita tidak lihat mereka. Wa hum alamun mawjudun man ankarhum fa huwa kafir. Ini ada ini jin. Siapa yang mengingkari keberadaan jin, dia kafir. Sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, li'annahu mukadzimun lillahi wa rasulihi wa li ijma'il muslimin. Mendustakan Allah, Rasulnya, ya, mengingkari, menyelisihi ijma' kaum muslimin. Dan dia sama seperti kita, ya, di mukallafun juga, dari taklif syariat, beban syariat, ya. Apa yang wajib bagi kita juga wajib atas mereka. Apalagi kewajiban tauhid ini. Jadi bukan hanya kita yang wajib bertauhid, tapi jin juga, ya, manusia dan jin seluruhnya. Dan terakhir ini makna ya'buduni ay yuwahhiduni, ya, yuwahhiduni. Cukup dulu ini mukaddimah kedua. Nanti beliau masih ada beberapa poin pembahasan yang sangat penting untuk kita sebelum masuk ke dalam inti kitab Thalathatul Ushul. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.